Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana keramahan bisa dibuat-buat dan kebenaran sering datang terlambat. Banyak orang tampak tersenyum di depan, tapi menyimpan agenda di balik punggung. Dalam realitas seperti ini, menjadi pribadi yang sulit dikalahkan dan sulit dibohongi bukan lagi soal ego, tapi soal bertahan. Soal menjaga akal tetap jernih di tengah manipulasi yang halus, janji-janji manis yang kosong, dan relasi yang bisa berubah arah sewaktu-waktu. Namun satu hal penting, menjadi tangguh bukan berarti menjadi beku. Kita tidak sedang bicara tentang mematikan rasa, tapi mengatur rasa. Bukan tentang bersikap dingin, tapi bisa membaca situasi tanpa terbakar oleh emosi. Dan barangkali yang paling penting, bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang cukup sadar untuk tidak menjadi korban dari pola yang sama berulang kali. Kamu mungkin pernah merasa bahwa semakin kamu jujur, semakin kamu dimanfaatkan. Bahwa dunia tidak selalu berpihak pada mereka yang tulus. Tapi, itu bukan alasan untuk menjadi pahit. Itu alasan untuk menjadi lebih tajam, lebih peka, lebih bijak. Filsafat Stoik bukan ajaran kaku tanpa rasa. Ia adalah peta jalan batin, agar kita tahu kapan harus berdiam, kapan harus tegas, dan kapan harus melepas. Pelajaran-pelajaran dalam video ini akan membuka mata, kadang dengan cara yang brutal. Tapi dari sanalah muncul kekuatan sejati. Bukan dari pelarian, tapi dari pemahaman. Kamu akan belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum itu jujur, bahwa tidak semua luka harus ditutupi dengan topeng kekuatan, dan bahwa terkadang ancaman paling nyata datang dari mereka yang paling kita percaya. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Emosi yang mengemudi, logika hanya duduk di samping. Kadang kamu merasa keputusanmu logis, rasional, penuh pertimbangan. Tapi, pernahkah kamu bertanya, logika itu muncul di awal atau justru di akhir sebagai alasan yang dibentuk setelah keputusan sebenarnya sudah dibuat dalam diam? Kita semua ingin terlihat tenang, dewasa, bijak. Tapi yang jarang disadari, keputusan besar yang kita anggap rasional seringkali lahir dari ketakutan terdalam, harapan yang tak selesai, atau luka lama yang belum sempat kita obati. Logika hanya menyusul belakangan. Sebagai pelayan, bukan pengemudi. Ilmu pengetahuan bahkan menyatakan hal serupa. Antonio Damasio, lewat penelitiannya tentang somatic marker hypothesis, menunjukkan bahwa tanpa sinyal dari emosi tubuh, getaran, detak jantung, ketegangan, manusia justru kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan. Artinya, tubuh dan perasaan sudah bicara duluan, jauh sebelum otak kita menyusun alasan-alasan yang terdengar cerdas. Coba ingat keputusan penting yang pernah kamu buat. Memilih pasangan, memutuskan resign, mengambil peluang tertentu. Apa itu benar-benar murni hasil dari pertimbangan logis? Atau karena ada sesuatu yang kamu rasakan, nyaman, tidak nyaman, cocok, tidak cocok, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan justru karena tidak bisa dijelaskan, kita belajar membungkusnya dengan narasi logika. Tapi ini bukan soal salah atau benar. Ini soal mengerti bagaimana batin bekerja. Karena ketika kamu memahami bahwa emosilah yang mengemudi, kamu mulai lebih sadar kapan harus menarik napas, berhenti, dan bertanya, apa ini benar? Atau hanya karena aku takut ditinggal? Apa ini keputusan bijak? Atau hanya pelarian agar aku tidak merasa gagal? Dan yang lebih rumit, budaya sekitar kita, baik keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial, mendorong untuk terlihat logis. Emosi dianggap gangguan. Tangis, keraguan, gelisah, malu, semua ditekan. Padahal justru emosi itulah peta awal yang bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya dan apa yang sedang kita perjuangkan secara tak sadar. Karena itu banyak orang terlihat rasional,
tapi sebenarnya sedang bergulat dengan diri sendiri. Diam-diam hancur, diam-diam bingung, diam-diam menyesal. Dan dari luar, tak ada yang tahu. Kenapa? Karena logika membungkus semuanya rapi. Bukan berarti logika tak penting, tapi dia bukan raja. Dia sekadar navigator. Yang memegang setir adalah rasa. Dan jika kita tidak mengenali siapa yang sedang menyetir dalam diri kita bisa tersesat. Berulang kali jatuh pada keputusan yang kelihatannya baik, tapi di dalam terasa hampa. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah aku berpikir logis? Tapi, apa yang sedang aku rasakan diam-diam yang membawaku ke arah ini? Jika kamu tidak pernah belajar menyimak bisikan tubuhmu sendiri, kamu akan terus mengira logika yang bicara. Padahal, itu hanya topeng dari sesuatu yang lebih dalam. Dan saat kamu sadar akan itu, saat itulah kamu mulai menjadi pribadi yang lebih sulit dikalahkan. Karena kamu tahu siapa yang sedang memegang kemudi. Sekarang coba tanya dirimu sendiri. Apakah keputusan terakhir yang kamu anggap matang benar-benar murni dari logika? Atau hanya reaksi emosional yang dibungkus elegan oleh akal? Poin 2. Semua orang bertindak demi kepentingan diri sendiri. Kadang kamu melihat seseorang melakukan kebaikan dan bertanya dalam hati, apakah dia tulus atau sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat? Pertanyaan seperti ini muncul bukan karena kamu sinis, tapi karena nalurimu mulai peka. Kamu mulai membaca pola. Kamu mulai sadar bahwa manusia bergerak bukan hanya oleh niat mulia, tapi juga oleh kebutuhan psikologis yang tidak selalu mereka akui, bahkan kepada diri mereka sendiri. Jika kita telusuri lebih dalam, banyak teori manusia modern mengarah pada satu kesimpulan yang rada menggigit. Hampir setiap tindakan, sekecil apapun, punya jejak kepentingan diri. Kadang wujudnya jelas, kadang tersembunyi dalam bentuk yang lembut seperti keinginan dihargai, diterima, dianggap berharga. Kamu mungkin pernah membantu seseorang hanya karena kamu tidak tahan melihat mereka kesulitan. Tapi jika ditarik benangnya, ada sensasi halus yang ikut muncul. Rasa lega, rasa berarti, rasa bahwa kamu bukan manusia yang kosong. Dan sensasi itu, mau tidak mau, menguntungkan dirimu juga. Bukan berarti tindakanmu sia-sia. Justru di titik ini kita melihat kenyataan lebih jujur. Kebaikan tak perlu murni tanpa motif untuk tetap menjadi kebaikan. Manusia memang bergerak dalam lapisan-lapisan rumit antara kebutuhan pribadi dan kontribusi sosial. Data penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa norma timbal balik adalah mekanisme dasar hubungan manusia. Itu sebabnya banyak bantuan yang tampak mulia sebenarnya juga berfungsi sebagai investasi sosial, meskipun tidak diucapkan. Coba kamu amati situasi yang sering terjadi. Biasanya kalau kita menolong seseorang, ada harapan kecil yang tidak kita akui. Harapan bahwa suatu hari, saat kita butuh tangan lain, dunia tidak membiarkan kita jatuh sendirian. Dan itu manusiawi. Tapi ketika pola ini tidak disadari, banyak orang terjebak dalam permainan emosional yang mereka sendiri tidak tahu sedang mereka mainkan. Misalnya, seseorang bertahan dalam hubungan menyakitkan demi menjaga citra baik di mata lingkungan, atau demi menghindari rasa bersalah jika meninggalkannya. Bahkan pengorbanan pun bisa menjadi cara halus melindungi identitas diri. Disinilah kamu harus lebih jeli. Ada kebaikan yang muncul sebagai dorongan alami dari empati. Ada pula yang menjadi instrumen untuk mengikat orang lain lewat rasa utang budi. Kamu pernah merasa tidak nyaman ketika seseorang terlalu baik, terlalu cepat, dan terlalu intens? Rasanya ada yang tidak sinkron, meski kamu tidak punya bukti konkret. Itu bagian dari radar bawah sadarmu yang selama ini diam bekerja. Tubuh membaca sinyal mikro yang tidak tertangkap logika. Jadi wajar jika kamu belajar mempercayai ketidaknyamanan itu sebagai data awal, bukan vonis akhir. Sejarah penuh dengan contoh bagaimana kedekatan justru melahirkan pengkhianatan. Orang terdekat sering merasa memiliki hak istimewa, dan ketika kepentingan pribadi mereka terganggu, loyalitas pun goyah. Relasi manusia tidak rapuh karena manusia jahat, tetapi karena manusia kompleks.
mereka berubah ketika kebutuhan berubah. Tapi kamu tidak harus berubah menjadi makhluk curiga yang keras hati. Kesadaran ini justru membuatmu lebih bijak dalam menetapkan jarak. Kamu tetap bisa percaya, tapi bukan membabi buta. Kamu tetap bisa memberi, tapi tidak menyerahkan kendali hidupmu pada siapapun. Kamu bisa melihat motif tanpa membenci manusia. Pada akhirnya, memahami bahwa semua orang bertindak demi dirinya sendiri, bukan alasan untuk memutus hubungan. Itu adalah cara untuk memasuki hubungan dengan mata terbuka, bukan hati kosong. Dan di situ, pelan-pelan, kamu menjadi lebih sulit dibohongi, karena kamu sudah mengerti bagaimana manusia bekerja, termasuk dirimu sendiri. Poin 3. Kebanyakan orang tidak sanggup menerima kebenaran tentang diri mereka sendiri. Kamu mungkin pernah menyadari bahwa kebenaran yang paling menyakitkan bukan yang datang dari luar, tapi yang muncul saat kamu benar-benar melihat ke dalam. Bukan karena kebenaran itu jahat, tapi karena ia merobek ilusi yang sudah kita rawat selama bertahun-tahun. Banyak orang lebih memilih hidup dalam narasi yang nyaman, bahwa mereka baik, bahwa mereka kuat, bahwa mereka sudah berdamai, padahal belum. Karena jika mereka berhenti sejenak dan bertanya jujur, siapa aku sebenarnya? Bisa jadi jawabannya tidak sesuai dengan cerita yang mereka ulang setiap hari di kepala. Bukan berarti mereka pembohong, tapi sistem batin manusia bekerja dengan cara yang kompleks. Ada mekanisme seperti self-deception, penipuan diri yang halus. Bukan untuk mencelakai, tapi untuk menjaga agar kita tetap bisa berfungsi. Supaya kita tidak tenggelam dalam rasa malu, gagal, atau hancur oleh penyesalan yang belum selesai. Jadi saat seseorang merasa tersinggung saat dikritik, atau defensif saat diajak refleksi, bisa jadi bukan karena dia keras kepala, tapi karena dia belum siap kehilangan pijakan yang selama ini menopang egonya. Tapi ironisnya, justru ketika kita terlalu sibuk mempertahankan versi ideal diri, kita menjauh dari peluang untuk bertumbuh. Kita mungkin terlihat stabil di permukaan, tapi diam-diam rapuh di dalam. Karena kebenaran yang ditolak tak pernah hilang. Ia hanya menunggu, dan semakin lama ia ditunda, semakin besar potensi luka yang akan dibuka nanti. Itu sebabnya banyak orang yang tampak sukses di luar, justru kosong atau bahkan hancur dalam diam. Dalam sejarah pun berulang kali terlihat. Mereka yang tidak mampu menghadapi sisi gelapnya sendiri, ego, rasa takut, ambisi tersembunyi, sering berakhir dengan kehancuran. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tak berani duduk sendirian bersama cermin yang jujur. Tapi kamu tidak harus jatuh sejauh itu. Menerima kebenaran tentang diri bukan soal menghakimi, tapi menyembuhkan. Bukan tentang membuka luka untuk menyakiti, tapi untuk membersihkan dan memahami. Dan ini bukan proses sekali jalan. Kadang kita mengira sudah selesai, padahal hanya menutup rapat luka lama dengan narasi baru. Kamu pernah bilang, ini memang sifatku, bukan? Bisa jadi itu bukan penerimaan, tapi rasa takut untuk berubah. Karena berubah berarti kehilangan versi dirimu yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Versi yang kamu pakai untuk dicintai, untuk diterima, untuk merasa aman. Tapi siapa tahu, justru di balik semua itu, ada versi dirimu yang lebih jujur, lebih kuat, lebih hidup. Versi yang tidak perlu lagi berpura-pura. Pertanyaannya sederhana. Apa kamu siap mengenali dirimu yang sebenarnya? Meski itu berarti kamu harus meninggalkan dirimu yang selama ini kamu banggakan. Kalau kamu berani mulai dari situ, maka kamu tidak akan mudah dikalahkan. Karena orang yang berani melihat bayangannya sendiri, tidak akan mudah dipecah oleh sorotan dari luar. Dan orang yang tidak hidup dalam kebohongan, akan jauh lebih sulit untuk dibohongi. Poin 4. Kesuksesan akan menciptakan musuh. Kamu mungkin pernah merasakannya. Ketika hidupmu mulai bergerak naik, suasana di sekitarmu ikut berubah. Bukan hanya karena kamu berbeda, tapi karena keberhasilanmu memantulkan sesuatu yang orang lain tidak siap lihat. Seolah-olah setiap langkah maju menjadi cermin yang memaksa mereka menghadapi bayangan diri yang selama ini disembunyikan. Dan kamu jadi bertanya dalam hati,
Kenapa aku merasa semakin sendiri justru ketika aku melakukan hal-hal yang benar? Fenomena ini bukan sekadar cerita motivasi yang dibumbui drama. Dalam studi sosial, ada pola yang cukup jelas. Ketika seseorang mencapai sebuah titik yang dianggap lebih tinggi, lingkungannya mengalami geser emosi. Sedikit rasa minder, sedikit iri, sedikit ketakutan tertinggal. Dalam istilah psikologi, ada dinamika self-evaluation yang memicu respons defensif. Dan itu bukan karena mereka jahat. Kadang karena mereka tidak siap mengakui bahwa hidup tidak bergerak adil untuk semua orang pada waktu yang sama. Dalam banyak komunitas, ada semacam aturan tak tertulis. Tetaplah seperti kami, jangan melampaui. Ketika seseorang melangkah keluar dari aturan itu, ada anggota yang merasa tergeser, seolah pencapaianmu meruntuhkan stabilitas perasaan mereka. Kamu mungkin pernah mengalami dulu hangat, lama-lama dingin, dulu mendukung, sekarang menjaga jarak. Tidak ada kata-kata keras, tapi sikapnya berubah. Jika ditelusuri menggunakan kacamata riset, fenomena crab mentality menjelaskan banyak hal. Ketika satu individu naik, sebagian orang di sekitarnya merasa dipaksa melihat dirinya sendiri, dan hasilnya tidak selalu menyenangkan. Beberapa akan mengagumi, sebagian lain diam-diam menolak. Kesuksesanmu menuntut mereka untuk berbenah, padahal mereka masih ingin bersembunyi dari kekurangan mereka sendiri. Coba ingat situasi sederhana. Biasanya kalau kita punya teman yang tiba-tiba naik pesat, entah karier, penghasilan, atau reputasi, ada dua reaksi batin yang muncul. Yang pertama, aku ikut senang. Yang kedua, yang tidak selalu diucapkan. Kenapa bukan aku? Dua arus emosi itu bertabrakan, dan jika seseorang tidak punya ketahanan batin yang baik, dukungan mereka bisa berubah menjadi gesekan halus. Yang sering tidak disadari adalah ini. Ketika kamu berkembang, hubunganmu tidak hanya bertambah kuat atau lemah, tapi berevolusi. Ada yang mampu bertransformasi bersamamu, ada yang merasa kamu meninggalkan mereka, dan ada pula yang berharap diam-diam kamu tersandung, agar dinamika lama kembali aman untuk ego mereka. Di satu sisi, ini menegaskan bahwa kesuksesan bukan sekadar pencapaian personal. Ia mengetuk pintu psikologis orang lain. Ia menguji kualitas hubungan, ketulusan lingkungan, dan kematangan emosional yang ada di sekitarmu. Orang yang benar-benar mencintaimu akan mencari cara untuk tumbuh bersamamu. Orang yang sekadar nyaman dengan versimu yang lama akan merasa terganggu. Tetapi penting diingat, tidak semua yang menjauh adalah musuh. Ada yang mundur karena butuh ruang untuk berdamai dengan perasaannya sendiri. Ada yang hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahanmu. Itu sebabnya kamu perlu ketenangan, bukan paranoia. Kesuksesan butuh kombinasi ketegasan dan kelembutan. Tegas menjaga batas. Lembut memahami bahwa manusia bergerak dengan kompleksitas emosinya. Dan ketika kamu memahaminya, kamu tidak akan lagi tersedot oleh drama kecil yang dulu mudah melukai. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua orang bisa merayakanmu, tapi itu bukan alasan untuk berhenti naik. Karena pada akhirnya, menjadi sulit dikalahkan berarti matang menghadapi reaksi dunia, tanpa kehilangan arah dan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Poin 5. Semua orang sedang menjual sesuatu kepadamu. Coba kamu perhatikan sejenak. Dalam setiap percakapan, setiap tawaran bantuan, bahkan setiap senyuman, selalu ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Tidak selalu buruk, tidak selalu manipulatif, tapi tetap saja ada nilai yang sedang dipertukarkan. Dan mungkin di titik ini kamu mulai bertanya, apakah memang semua interaksi adalah bentuk transaksi? Atau kita hanya tidak nyaman dengan kenyataan bahwa manusia pada dasarnya selalu membawa kepentingan? Dalam banyak kajian psikologi, ada pola menarik yang muncul. Manusia sebagai makhluk sosial sangat terlatih untuk bertahan dengan menampilkan sisi dirinya yang paling menguntungkan. Ada penelitian tentang self-presentation yang menunjukkan bahwa kita semua berusaha terlihat baik, terlihat berguna, terlihat pantas diterima. Bukan karena palsu,
Tapi karena itulah cara manusia mendapat tempat dalam kelompok. Kamu pun pernah melakukan itu. Saat ingin dihargai, kamu menunjukkan kelebihan. Saat ingin diterima, kamu menyembunyikan luka. Itu bukan kejahatan. Itu strategi bertahan. Tapi di sisi lain, strategi itu menciptakan ruang kabur. Mana yang tulus, mana yang agenda. Mana yang memberi, mana yang menjual. Banyak orang merasa lelah bukan karena hidup berat, tapi karena merasa seperti produk yang harus terus dipoles. Tidak aneh jika banyak yang kehilangan keaslian dirinya. Mereka sibuk menjual citra sampai lupa siapa mereka sebenarnya. Bayangkan situasi ini. Kamu punya teman yang selalu tampak sempurna, selalu mengumbar kebijaksanaan, selalu terlihat kuat. Tapi ketika kamu butuh dia dalam kondisi sulit, dia menghilang. Kamu bingung, karena selama ini kamu pikir dia tulus. Tapi kalau kamu lihat ulang polanya, semua hal baik yang dia berikan ternyata sebatas upaya membangun posisi, bukan relasi. Kamu merasa ditipu, padahal mungkin dia hanya menjual citra, dan kamu membelinya tanpa sadar. Sisi menariknya adalah ini. Kita sebenarnya punya radar batin untuk mendeteksi intensi tersembunyi. Kadang kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang, meski dia tidak melakukan kesalahan apapun. Naluri itu datang dari ketidaksinkronan antara kata dan energi. Penelitian tentang microexpression dan bahasa tubuh menjelaskan bagaimana manusia bisa menangkap sinyal halus tanpa sempat diproses secara rasional. Jadi wajar jika kadang kamu tahu ada yang tidak beres tanpa bukti konkret. Namun intuisi juga bukan kitab suci. Ia bisa salah karena trauma, bias, atau luka yang belum selesai. Itu sebabnya sikap paling bijak adalah waspada, bukan curiga. Membuka diri pada kebaikan, tapi tetap sadar bahwa setiap orang membawa sesuatu, entah itu niat baik, kebutuhan, agenda, atau harapan. Dan mungkin bagian paling pahit adalah ini. Dunia modern membuat manusia seperti produk berjalan. Media sosial mempercepat semuanya. Orang tidak hanya menjual kemampuan, tapi juga gaya hidup, luka, perjuangan, bahkan moralitas. Semua jadi konten, jadi citra, jadi nilai tukar. Tidak heran jika banyak yang akhirnya merasa hampa, karena hidup terasa seperti panggung pemasaran. Tapi kamu tidak harus ikut arus itu. Menjadi sulit dikalahkan bukan berarti menolak dunia, tapi mengerti cara kerjanya. Ketika kamu tahu bahwa semua orang sedang menjual sesuatu, kamu tidak lagi mudah terbawa arus, tidak lagi gampang termakan kata manis. Kamu belajar melihat motif, bukan hanya wajah. Kamu belajar membaca konsistensi, bukan sekadar ucapan. Dan di tengah dunia yang penuh penawaran, kamu belajar berdiri sebagai manusia yang tetap jernih. Tidak anti, tidak paranoid, hanya matang. Kamu memilih dengan sadar siapa yang layak kamu dengarkan, siapa yang layak kamu dekatkan, dan siapa yang hanya patut kamu senyumi dari jauh. Pelajaran keenam. Orang akan menunjukkan siapa diri mereka, percaya saja. Ada satu kebenaran yang mungkin tidak enak untuk didengar, tapi terlalu penting untuk diabaikan. Manusia pada akhirnya akan membocorkan siapa dirinya, entah lewat kata-kata yang tergelincir, atau lebih sering, lewat tindakan yang diulang terus-menerus. Dan mungkin kamu sudah tahu ini, tapi masih sulit percaya, apalagi jika hati sudah terlanjur berharap. Tapi mari kita mulai dari sini. Berapa kali kamu mendengar seseorang bilang mereka peduli, tapi saat kamu benar-benar butuh, mereka tidak terlihat? Atau mereka meminta maaf untuk kesalahan yang sama, berkali-kali, seolah maaf adalah tombol reset untuk semuanya. Ini bukan soal menyalahkan, tapi menyadari pola. Karena kalau kamu terus memberi ruang bagi kata-kata dan mengabaikan tindakan, maka kamu sedang menciptakan panggung yang sempurna untuk ditipu. Riset dalam komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa 60–70% makna dalam interaksi justru disampaikan lewat komunikasi nonverbal. Gestur tubuh, ekspresi, jeda, intonasi. Dengan kata lain, tubuh tidak pandai berbohong. Kata-kata bisa dilatih, tapi bahasa tubuh itu refleks bawah sadar.
Dan disitulah kebenaran sering lolos. Contohnya sederhana. Seseorang bilang dia respek, tapi memotong kamu setiap kali bicara. Atau mengaku setia, tapi selalu punya alasan untuk tidak hadir di saat penting. Ini bukan hal besar, bukan skandal, tapi serpihan kecil yang, kalau dikumpulkan, membentuk pola. Dan pola itu adalah jendela menuju karakter asli seseorang. Namun di sisi lain, kita juga harus jujur. Seringkali kita sendiri yang tidak mau melihat. Kenapa? Karena melihat berarti harus menerima kenyataan. Dan kenyataan itu kadang mengancam kenyamanan. Kita lebih memilih menunggu, berharap mereka berubah, atau menenangkan diri dengan kalimat, "Dia nggak sengaja, mungkin dia capek, lagi banyak tekanan." Dan dalam proses itu, kita mengabaikan peringatan paling jujur. Perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan rasional. Tubuhmu tahu lebih dulu. Bahkan riset dalam neuroscience menunjukkan bahwa sistem limbik, bagian otak yang menangani emosi dan deteksi ancaman, sering memberi sinyal sebelum korteks berpikir sadar memprosesnya. Jadi ketika kamu merasa aneh, nggak sreg, kayak ada yang salah, itu bukan ilusi, itu intuisi biologis. Tapi sayangnya, karena kita diajarkan untuk bersikap baik, kita menekan intuisi itu. Kita bertahan bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak siap tahu. Lalu bagaimana cara paling realistis mengenali siapa seseorang? Jangan terburu-buru menilai. Jangan terpaku pada kesan pertama, tapi juga jangan buta karena harapan. Observasi. Lihat mereka saat situasi tidak menguntungkan buat mereka. Saat sedang kalah, ditolak, kehilangan kontrol. Di situ, topeng sosial mudah retak. Di situ, karakter sejati mulai terlihat. Bukan berarti kita harus sinis, tapi waspada. Karena kalau kamu cukup sabar, cukup tenang, dan cukup berani melihat realita tanpa pembenaran, kamu akan tahu, orang tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan siapa dirinya. Mereka sudah menunjukkannya. Kamu hanya perlu berhenti mencari versi yang kamu inginkan dan mulai menerima versi yang mereka tunjukkan. Pelajaran ketujuh, kenyamanan adalah musuh dari pertumbuhan. Kadang yang membuat kita berhenti bukan karena tak sanggup, tapi karena sudah terlalu nyaman. Coba kamu perhatikan, berapa banyak orang yang hidupnya berjalan datar, tidak maju tapi juga tidak rusak. Mereka tidak gagal, tapi juga tidak berkembang. Mereka tidak menderita, tapi juga tidak benar-benar hidup. Semuanya terasa stabil, terkendali, aman. Tapi jika kamu diamkan suara di dalam hati, kamu mungkin mulai mendengar gelisah yang tak tahu dari mana datangnya. Itu bukan suara putus asa. Itu suara batin yang tahu. Kamu bisa lebih dari ini, tapi kamu sedang terjebak. Zona nyaman sering menyamar sebagai pencapaian. Rutinitas harian yang terjadwal rapi, pekerjaan tetap dengan gaji rutin, lingkungan sosial yang tidak menuntut banyak. Semua itu tampak seperti hasil kerja keras, simbol stabilitas. Tapi ada saat di mana stabilitas berubah jadi stagnasi. Saat kamu tidak lagi tumbuh, tapi juga tidak berani keluar. Dan menariknya, tubuh tahu. Pikiran bawah sadar mulai memberi sinyal. Bosan, kosong, gelisah. Tapi alih-alih didengarkan, sinyal itu ditekan dengan rutinitas baru, hiburan instan, atau kalimat-kalimat penghibur. Setidaknya aku aman. Padahal mungkin bukan aman, tapi pasrah. Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa. Justru realitas sosial mendukung pola ini. Sistem butuh kestabilan. Karena terlalu banyak orang yang mengambil risiko, artinya terlalu banyak potensi kekacauan. Maka kenyamanan dijadikan standar sukses. Semakin sedikit kamu ribut, semakin diterima kamu dalam sistem. Tapi pertanyaannya, apa kamu puas hanya karena diterima? Coba pikir, kenapa orang bisa menolak peluang besar hanya karena merasa belum siap? Apa iya itu karena intuisi? Atau jangan-jangan itu mekanisme pertahanan diri karena trauma masa lalu? Yang menyamar sebagai kewaspadaan. Karena setiap kemajuan berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada versi lama dari diri sendiri.
Dan kepergian itu menyakitkan, bahkan jika yang pergi adalah sisi lemah kita sendiri. Bahkan dalam sejarah pun, hampir tak ada pemikir besar, inovator, atau tokoh perubahan yang lahir dari kenyamanan. Justru tekanan, batas, keterbatasan, itulah yang memaksa mereka menciptakan sesuatu. Karena ketika hidup menekan, manusia dipaksa menemukan makna atau kehilangan akal. Tapi ketika hidup nyaman, manusia hanya diminta bertahan. Dan jangan salah, ada orang yang tidak berubah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut kehilangan identitas lamanya. Takut jika versi dirinya yang sekarang ditinggalkan, dia akan hilang arah. Padahal bisa jadi, justru di balik ketakutan itu ada potensi yang menunggu ditemukan. Kamu tidak harus langsung loncat, tidak perlu menyiksa diri. Tapi kamu bisa mulai dengan hal kecil. Coba yang baru, tantang zona rutinitasmu, belajar hal yang membuatmu sedikit tidak nyaman. Lalu perhatikan, apakah kamu tumbuh atau justru hancur? Jika kamu belajar, berkembang, semakin jujur terhadap diri sendiri, itu tandanya kamu ada di jalur yang tepat. Karena kenyamanan bukan selalu buruk. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, ia bisa membunuh perlahan. Bukan membunuh tubuhmu, tapi membunuh potensimu. Sekarang pertanyaannya, kamu mau tetap hangat di ruangan nyamanmu? Atau mulai melangkah keluar, meski angin di luar belum tentu bersahabat? Hidup tidak akan menunggu sampai kamu siap. Dan pertumbuhan tidak pernah datang dari tempat yang aman. Pelajaran ke-8. Ingatlah kematian dan hiduplah sepenuhnya. Kadang kamu lupa bahwa kamu bisa pergi kapan saja. Dan lebih parahnya, kamu hidup seakan itu tidak mungkin terjadi. Padahal, kamu tahu itu pasti. Tapi anehnya, kamu masih menunda-nunda, masih sibuk pada hal-hal kecil, masih terseret rutinitas yang kamu sendiri benci. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena kamu tidak benar-benar berdamai dengan satu kenyataan paling mutlak dalam hidup. Kamu akan mati. Tapi siapa yang mau memikirkan hal itu setiap hari? Bukankah itu suram, gelap, menakutkan? Mungkin. Tapi yang justru menakutkan bukan kematiannya, melainkan hidup yang dijalani tanpa kesadaran bahwa waktunya terbatas. Karena ketika kamu lupa akan batas, kamu mulai bertingkah seolah semua ini bisa diulang. Itulah kenapa banyak orang hidup seperti mesin. Bangun, kerja, tidur, ulang lagi. Terlihat sibuk tapi kosong. Mengejar banyak hal, tapi tidak pernah merasa cukup. Mereka bukan tidak punya tujuan. Mereka hanya sedang tertidur dalam ilusi bahwa nanti masih ada waktu. Dalam psikologi, ada yang disebut terror management theory. Sebuah konsep yang menjelaskan bahwa manusia secara naluriah berusaha menghindar dari kesadaran akan kematian. Kita membangun budaya, kepercayaan, bahkan proyek hidup besar. Bukan selalu karena itu penting, tapi karena kita takut menghadapinya. Jadi, kita sibuk. Sibuk sekali, sampai lupa bertanya, untuk apa semua ini? Dan itulah jebakan. Kematian disimpan di pojok ruangan. Tidak dibicarakan, tidak dilihat. Seolah jika kita mengabaikannya, ia akan hilang. Tapi ia tidak hilang. Ia mendekat, pelan, pasti. Dan ketika akhirnya datang, yang paling menyakitkan bukan kehilangannya, tapi kesadaran bahwa kita belum benar-benar hidup. Coba renungkan. Berapa banyak keputusan penting dalam hidup justru baru kamu ambil setelah kehilangan? Setelah seseorang pergi? Setelah krisis menghantam? Kenapa harus menunggu titik itu? Karena barulah saat itu kamu benar-benar melihat bahwa waktu bukan sekutu yang bisa dinegosiasikan. Dan memang begitulah manusia. Sulit bergerak tanpa ancaman. Tapi kamu tidak harus seperti itu. Bayangkan jika kamu mulai bangun tiap pagi dengan satu pertanyaan. Kalau ini hariku yang terakhir, apa yang seharusnya aku lakukan hari ini? Bukan untuk membuatmu panik, tapi agar kamu berhenti menunda. Agar kamu mulai mencintai hidupmu bukan karena ia sempurna, tapi karena ia sementara.
Banyak tokoh besar menciptakan karya terbaiknya saat hidup mereka hampir habis. Bukan karena tiba-tiba jadi jenius, tapi karena ketika kamu tahu waktumu sedikit, kamu berhenti membuangnya untuk hal yang tidak penting. Kamu jadi berani, karena tidak ada lagi waktu untuk menjadi pengecut. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu berani hidup seperti itu tanpa harus menunggu kehilangan besar? Atau kamu akan terus berjalan di jalan yang kamu tahu kosong, berharap bahwa suatu hari kamu akan siap? Karena siap atau tidak, akhir tetap datang. Tapi sebelum itu, kamu masih punya kendali. Kendali untuk mencintai lebih jujur, untuk memilih lebih hati-hati, untuk meninggalkan hal yang seharusnya kamu tinggalkan, untuk mulai hidup sebelum semuanya terlambat. Dan mungkin itu satu-satunya cara agar kamu tidak bisa dikalahkan, karena kamu sudah berdamai dengan hal yang paling menakutkan. Dan itulah yang membuatmu paling hidup. Kesimpulan, mungkin kamu mengira jadi kuat itu soal menang terus, soal tahan banting, tidak pernah jatuh, atau selalu bisa mengendalikan situasi. Tapi, bagaimana kalau justru kekuatanmu baru lahir ketika kamu tidak takut lagi untuk jatuh? Ada titik dalam hidup di mana kamu mulai sadar. Bukan semua hal bisa dikontrol. Orang bisa saja meninggalkanmu. Janji bisa dilanggar. Situasi bisa berubah drastis dalam semalam. Dan di tengah semua itu, kamu bisa memilih. Terus membangun ilusi bahwa kamu bisa menang terus. Atau kamu mulai menerima kenyataan bahwa kalah itu bagian dari hidup. Dan justru di situ, kamu mulai kuat. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tidak lagi terpaku untuk terlihat menang. Refleks pertahanan kita seringkali dibentuk oleh rasa takut yang dalam. Takut terlihat lemah, takut dianggap gagal, takut tidak diakui. Tapi ketika kamu terus membungkus dirimu dalam citra harus kuat, kamu sedang memenjara sisi paling jujur dalam dirimu. Padahal, kekuatan sejati seringkali tidak muncul dari kemenangan, tapi dari luka yang kamu hadapi dengan kepala tegak. Seperti saat kamu memilih tetap jujur meski tahu itu akan membuatmu disalahpahami. Atau saat kamu memilih untuk mundur dari relasi yang tidak sehat, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu itu bukan tempat untukmu. Itulah kekuatan, bukan dominasi, tapi kejelasan. Realitasnya, sebagian orang terjebak dalam hidup yang kaku. Mereka terlihat kokoh dari luar, tapi di dalamnya penuh ketakutan untuk terlihat kalah. Padahal kalau kita amati, orang-orang paling tangguh yang kita kenal justru adalah mereka yang pernah kehilangan, pernah dibohongi, pernah gagal. Tapi tidak berubah jadi pahit. Mereka tetap lembut, tapi tidak lagi bisa dibodohi. Kamu tahu kenapa? Karena mereka sudah menengok sisi tergelap dari hidup dan bertahan. Dan setelah itu, tidak banyak yang bisa membuat mereka goyah. Mereka tidak keras kepala. Mereka hanya selesai dengan ilusi, selesai dengan sandiwara. Ini bukan glorifikasi rasa sakit. Ini realitas. Ketangguhan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan citra palsu. Tapi ketangguhan yang datang dari keberanian menerima kenyataan, bahkan kenyataan yang pahit, itu yang tidak bisa dikalahkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih merasa harus selalu kuat? Atau justru kamu mulai menerima bahwa kalah, gagal, ditolak, itu bukan musuh, tapi guru? Karena saat kamu berhenti takut kalah, kamu mulai bebas memilih jalanmu sendiri. Kamu tidak lagi mengemis validasi, tidak lagi mengejar pengakuan kosong. Kamu mulai tahu mana yang pantas kamu jaga dan mana yang memang harus kamu lepas. Dan saat itulah kamu benar-benar sulit dikalahkan. Bukan karena kamu menang dalam segala hal, tapi karena kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan untuk kalah. Kamu tetap bisa salah, bisa jatuh, tapi kamu tidak akan hancur. Karena kamu sudah tidak lagi bergantung pada ilusi kekuatan. Kamu memilih kejelasan, bukan pencitraan. Itu kekuatan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dihancurkan, bahkan oleh dunia sekalipun.